Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Widya Sukma Santi dan Wulan Aulia Fauzi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi statistik Fermi Dirac untuk menentukan distribusi elektron pada semikonduktor sebagai penyusun transistor. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang statistik Fermi Dirac. Partikel identik tidak dapat dibedakan, dan jika putarannya adalah sudut papan setengah bilangan bulat, mereka disebut fermion. Mereka kemudian dijelaskan oleh fungsi gelombang antisimetris. Berikut ini kita akan mempertimbangkan masalah statistik dari sifat jumlah besar elektron dan hubungannya dengan beberapa sifat benda padat. Jika P adalah momentum elektron dan M adalah masanya, energinya sederhana, yaitu E sama dengan P kuadrat per 2M. Komponen Px, Py, dan Pz harus memiliki bentuk sebagai berikut. Px sama dengan 2pi H bar L1 per L, sedangkan Py sama dengan 2pi H bar L2 per L, dan untuk Pz sama dengan 2pi H bar L3 per L. Distribusi momentum bola atau Fermi sphere yang jari-jari Pf sesuai dengan elektron energi maksimum yang disebut energi Fermi atau EFV. Untuk rumus EV sendiri sama dengan PV kuadrat sama dengan 2M EF. Jari-jari PF ini yang disebut momentum Fermi akan meningkat jika kerapatan elektron N atau partikel persatuan volume meningkat. Jika densitas atau suhu sangat tinggi, masalahnya harus dipelajari dari sudut pandang relativistik. Pada suhu yang sangat rendah, gas elektron memberikan tekanan karena sangat sedikit elektron yang memiliki momentum 0 atau mendekati 0, dan sejumlah besar memiliki nilai di sekitar PF. Untuk suhu 0, kerapatan elektron N pada setiap keadaan energi kuantum yang kurang dari atau sama dengan EF adalah 1. Sedangkan untuk keadaan energi yang lebih besar dari EF adalah 0. Jika suhu berbeda dari 0, gerakan termal menginduksi beberapa elektron yang menempati keadaan energi yang lebih besar dari EF, meninggalkan beberapa keadaan energi yang lebih rendah kosong. Jelas elektron yang lebih tereksitasi adalah elektron yang dekat dengan permukaan Fermi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu distribusi elektron. Jika sebuah elektron pada pita valensi tereksitasi ke pita konduksi, keadaan elektron dibiarkan kosong di pita pertama. Keadaan ini berperilaku sebagai muatan positif dan disebut Hall, dengan momentum yang berlawanan dan berputar ke elektron yang tereksitasi. Deskripsi ini terinspirasi oleh model Dirac dari kevakuman elektron, yang disarankan untuk menjelaskan solusi energi negatif dari persamaan Dirac relativistik. Hall memainkan peran penting sebagai pembawa muatan dalam semikonduktor. Mereka adalah partikel kuasi dan mereka juga mematuhi statistik Fermi Dirac. Sifat dinamis elektron dan Hall bergantung pada bentuk pita. Secara umum, mereka berperilaku dalam gerakan mereka seolah-olah mereka memiliki massa efektif yang berbeda dari massa elektron bebas, lebih besar atau lebih kecil, dan bahkan negatif. Untuk materi yang ketiga yaitu semikonduktor sebagai penyusun transistor. Semikonduktor adalah bahan yang sifat-sifat kelistrikannya terletak antara sifat-sifat konduktor dan isolator. Sifat-sifat kelistrikan konduktor maupun isolator tidak mudah berubah oleh pengaruh temperatur, cahaya, atau medan magnet. Tetapi pada semikonduktor, sifat-sifat tersebut sangat sensitif. Dalam mempelajari elektronika, kita mengenal semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Kedua jenis semikonduktor tersebut merupakan bahan dari pembuatan komponen semikonduktor seperti dioda dan transistor. Semikonduktor tipe P dan tipe N tersebut dapat dibuat menggunakan bahan silikon dan germanium. Disebut semikonduktor karena material ini dapat mengantar listrik, namun tidak sebaik konduktor. Telah kita ketahui konduktor listrik adalah logam. Listrik dapat mengalir dalam logam karena dalam logam terdapat banyak sekali elektron bebas yang dapat dengan mudah bergerak di antara inti atom.
Bahan isolator seperti halnya plastik tidak dapat mengantar listrik karena tidak mempunyai elektron bebas. Elektron-elektron pada isolator terikat kuat pada inti atom. Semikonduktor dapat mengantar listrik, namun daya hantarnya sangat kecil dibandingkan dengan logam. Hal tersebut disebabkan konsentrasi pembawa muatan pada semikonduktor jauh lebih kecil dibanding konsentrasi pembawa muatan pada logam. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wulan Aulia. Kepada Wulan, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian terdahulu. Dapat kita lihat pada tabel di samping, yaitu tabel 1, beberapa sifat fisik dan elektronik germanium dan silikon pada temperatur 300 Kelvin. Selanjutnya, dapat ditemukan bahwa mobilitas germanium jauh lebih besar dibandingkan silikon. Dalam hal ini, elektron dan hole berperan penting dalam proses hantar listrik pada semikonduktor. Partikel-partikel dalam semikonduktor disusun pada tingkat energi yang berbeda. Pergerakan elektron dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya dapat menghasilkan arus listrik. Elektron di dalam bahan harus memiliki energi yang lebih besar dari potensial penghalang untuk melarikan diri ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dalam transistor NPN, penghalang bagi elektron yang harus diatasi yaitu sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, diskusi antara teori dan hasil penelitian. Hasil plot distribusi Fermi-Dirac pada temperatur berbeda ditunjukkan seperti gambar 5. Dapat diamati bahwa dalam sistem yang terdiri dari N elektron pada temperatur 0 Kelvin, semua keadaan yang tersedia ditempati hingga tingkat Fermi. Berkorelasi dengan hal tersebut, elektron pada silikon cenderung berada pada pita valensi yang menyebabkan silikon bersifat sebagai isolator. Kemudian, dapat diamati bahwa semakin tinggi temperatur, semakin besar penyimpangan dari tingkat Fermi. Artinya, terdapat okupansi yang sangat kecil sehingga menghasilkan densitas pembawa yang signifikan. Oleh sebab itu, terdapat elektron silikon yang berada di pita konduksi pada temperatur kamar 300 Kelvin yang dapat menyebabkan silikon bersifat sebagai konduktor, yaitu grafik tersebut distribusi Fermi-Dirac pada temperatur berbeda. Selanjutnya, data dari tabel 1 diperoleh plot distribusi Fermi-Dirac pada semikonduktor tipe N suhu 300 Kelvin seperti pada gambar di samping, yaitu gambar 6 grafik distribusi Fermi-Dirac pada semikonduktor tipe N. Dapat diamati bahwa setelah melewati tingkat Fermi, pada semikonduktor tipe N, probabilitas keadaan elektron dalam membentuk hole cenderung tinggi. Namun, hole tersebut dapat dengan mudah menerima elektron sehingga menyediakan cara lain bagi elektron untuk bergerak dan mengantarkan arus. Selain itu, dapat diamati bahwa probabilitas keadaan elektron untuk bergerak menuju pita konduksi sangat kecil. Dengan demikian, eksitasi api Buddha terjadi pada temperatur 300 Kelvin. Pada gambar 7, yaitu grafik distribusi Fermi-Dirac pada semikonduktor tipe P menunjukkan distribusi dengan data dari tabel 1, dapat diamati bahwa probabilitas keadaan elektron untuk meninggalkan pita valensi dan mengisi tingkat pita konduksi sangat kecil, sehingga pembawa mayoritas di dalam pita valensi adalah hole-hole yang dibentuk oleh elektron-elektron, sedangkan pembawa minoritas di dalam pita valensi adalah elektron. Selanjutnya, dapat dibandingkan distribusi Fermi-Dirac pada silikon dan germanium. Pada temperatur tersebut, dapat dilihat bahwa probabilitas elektron teristasi dan hole pada germanium lebih banyak tersedia dibandingkan pada silikon. Hal ini berdampak pada sifat elektronik germanium, yaitu dapat menyebabkan pemutusan arus lebih kecil dibandingkan silikon.
Masalah tersebut berkontribusi pada pergeseran progresif dari germanium ke silikon sebagai bahan semikonduktor dasar untuk distribusi transistor. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Wulan Aulia Fauzi yang telah menjelaskan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Selanjutnya, untuk sesi selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Jika ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand dan setelah saya persilahkan, silakan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sudah ada satu orang yang raise hand, yaitu Auzahira. Kepada Auza, silakan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok penyaji. Sebelum menyampaikan pertanyaan, saya apresiasi terlebih dahulu kepada kelompok penyaji yang telah menyampaikan penjelasannya dengan lengkap. Untuk pertanyaan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh kelompok penyaji mengenai statistik Fermi Dirac, kan itu terdapat aplikasinya berupa transistor. Jadi pertanyaannya, transistor yang pada statistik Fermi Dirac itu terbuat dari apa, dan lalu di antara silikon dan germanium mana yang lebih banyak digunakan? Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Auza atas pertanyaannya. Untuk jawabannya bisa langsung dijawab oleh rekan saya, Wulan Aulia. Kepada Wulan, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Auza, yaitu transistor dibuat dari bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor yang terpenting adalah silikon dan germanium. Silikon lebih banyak digunakan sebagai bahan semikonduktor dibanding germanium, karena silikon mempunyai sifat-sifat yang lebih disukai dibanding dengan germanium. Disebut semikonduktor karena material ini dapat menghantarkan listrik, namun tidak sebaik konduktor. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Wulan atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada Saudari Auza. Apakah Auza sudah paham dengan jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Wulan? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Alhamdulillah saya sudah memahaminya. Dikembalikan Bu Moderator. Baik, terima kasih. Kami membuka satu sesi pertanyaan lagi. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, sudah ada satu lagi yang raise hand, yaitu Saudari Monika. Untuk Saudari Momon, silakan sampaikan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Dari materi yang kelompok penyaji paparkan, saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan probabilitas keadaan elektron dalam pita energi dengan distribusi Fermi Dirac? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan dari Saudara Monik akan langsung saya jawab sendiri, yaitu cara menentukan probabilitas keadaan elektron dalam pita energi dengan distribusi Fermi Dirac. Baik, elektron dalam semikonduktor adalah fermion, sehingga mengikuti statistik Fermi Dirac. Oleh karena itu, probabilitas keadaan elektron dalam pita energi itu kita tentukan dengan distribusi Fermi Dirac dengan rumusnya, yaitu Fe sama dengan 1 per epsilon pangkat E kurang EF per KBT tambah 1. Fungsi distribusi ini memperhitungkan bahwa tidak ada dua fermion yang memiliki fungsi gelombang yang sama atau menempati keadaan yang sama. Sekian jawaban dari saya kembalikan lagi kepada Saudari Monik. Apakah Saudari Monik sudah paham dengan jawaban yang saya berikan? Baiklah, terima kasih kepada Widya, saya sudah paham. Baik, terima kasih Saudari Monik. Karena sudah terkumpul 2 pertanyaan dan sudah terjawab juga kedua pertanyaan tersebut, maka presentasi dari kelompok 9 saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.